Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Rahmawati Daswi selaku dosen pada mata kuliah PBAK. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai gratifikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Oktaviani selaku moderator yang akan memandu materi pada pagi hari ini. Nah, bersama rekan-rekan saya yaitu Ummul Putri Naila, Siti Nabila Aprilianti, dan Siti Nurhaida. Sebelum kita memasuki materi inti, terlebih dahulu kita menyimak video berikut ini. Oke, itulah tadi contoh kasus dari gratifikasi. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu pengertian gratifikasi dan bagaimana contoh dari gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. Oke, untuk itu saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Saya Ummul Putri Naila dengan NIM akhir 89. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian gratifikasi. Jadi gratifikasi adalah pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang diterima di luar negeri. Dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Nah, penjelasan ini ada pada pasal 12B ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 Undang-Undang 20 tahun 2001. Nah, adapun gratifikasi yang dianggap suap itu gratifikasi yang diterima oleh aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Nah, adapun juga gratifikasi yang dilaporkan itu ada beberapa. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan wewenang. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, bertentangan dengan tugas atau kewajiban. Dan yang terakhir itu ada dari pihak ketiga pada hari raya keagamaan. Lalu ada juga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, seperti yang pertama itu karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Yang kedua, penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat, atau juga upacara lain. Yang paling banyak itu sebanyak 1 juta rupiah. Yang ketiga terkait musibah paling banyak itu sekitar 1 juta. Kemudian yang keempat itu sesama pegawai pada kisah sambut pensiun, promosi, dan ulang tahun. Tidak berbentuk uang, paling banyak itu 300.000 rupiah dengan total pemberian 1 juta rupiah dalam 1 tahun dari pemberian yang sama. Terus yang terakhir itu hidangan atau sajian yang berlaku umum. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih pada
perlakuan terhadap gratifikasi, yang mana gratifikasi yang ditolak dan dapat menerima, gratifikasi yang wajib dilaporkan, yang tidak wajib dilaporkan, yang dianggap suap itu bagaimana, terus yang terkait kedinasan atau UPG. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaida dengan NIM PO 7142512310870. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu perlakuan terhadap gratifikasi. Yaitu ada gratifikasi, kemudian tolak, dan juga menerima. Menerima dalam keadaan tertentu yaitu ada dua, tidak diketahui proses pemberiannya, penolakan berakibat tidak baik untuk lembaga. Kemudian ada wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Surat edaran KPK nomor B143/2013, misal pemberian terkait hubungan keluarga, batasan wajar untuk perkawinan dan kegiatan adat istiadat, hidangan berlaku umum dan lain-lainnya. Kemudian ada yang dianggap suap, berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas kewajiban. Kemudian yang terakhir yaitu terkait kedinasan atau UPG. Penugasan resmi diberikan secara terbuka dan berlaku umum, berlaku sama dan bernilai wajar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya itu kita akan membahas contoh kasus dari gratifikasi yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Siti Nabila Aprilianti dengan NIM terakhir 85. Saya ingin memaparkan contoh kasus gratifikasi yang dilarang. Kasus yang pertama yaitu memberikan tiket gratis kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadinya. Dan kasus yang kedua, memberikan hadiah atau parcel kepada pejabat, rekan, dan bawahannya. Dan kasus yang ketiga, memberikan hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekan kantor pejabat tersebut. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi beberapa materi mengenai gratifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai benturan kepentingan dari gratifikasi itu sendiri. Jadi benturan kepentingan adalah situasi di mana seseorang yang mendapatkan kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Nah, adapun yang dapat saya simpulkan dari beberapa materi gratifikasi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu gratifikasi adalah pemberian hadiah berupa menjadi suatu yang perbuatannya pidana, suap, khususnya pada seseorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, adalah pada saat penyelenggara negeri atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Oke, baik, itulah tadi materi mengenai gratifikasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Alia Oktaviani selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.